103,3 FM Thompson News Radio Bali. 4 menit sudah kita meninggalkan pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama Didiana di hari ini, hari Rabu 20 Desember 2023. Dan sahabat Thompson, seperti biasa setiap Rabu di jam 3 hingga jam 4 sore kita akan berbincang-bincang seputar masalah psikologi. Dan untuk sore hari ini ada satu topik menarik yang akan kita pelajari bersama, yaitu tentang menguasai pola asuh untuk masa depan anak-anak. Sahabat Thompson, keluarga adalah lembaga pertama dalam kehidupan seseorang, tempat anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Keluarga juga memberikan hubungan sosial dan lingkungan yang penting, proses pembelajaran mengenai manusia, situasi dan keterampilan. Cara orang tua dalam mengasuh anak sangat berpengaruh pada sikap, kebiasaan, dan pola belajar seorang anak. Karena orang tua merupakan pendidik pertama dan utama dari seorang anak, dan juga dari orang tualah pertama-tama anak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, orang tua harus bisa membimbing dan memberi pendidikan yang baik kepada anak. Sahabat Thompson, sore hari ini kita akan belajar bersama tentang pentingnya pola asuh dengan menguasai pola asuh untuk mendapatkan generasi unggul di masa depan bersama narasumber kami Ibu Ira Putriani Juwita SC Psikolog yang sudah hadir di studio Thompson News Radio Bali. Selamat sore Bu. Sore Mbak Dian, sehat? Alhamdulillah. Seminggu kita sudah berpisah. Jangan pantun sore-sore. Cakep. Cakep. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali kita semua bisa bertemu dalam keadaan sehat ya Bu. Iya. Semoga sahabat Thompson di luar sana juga yang lagi mendengarkan kita juga dalam keadaan baik-baik. Amin. Ataupun kalau ada yang lagi sakit juga tetap optimis ya. Yang penting mentalnya sehat. Nah itu nomor satu. Nah Bu, tadi kan saya udah nyampein prolog nih tentang keluarga ya. Keluarga itu kan tempat di mana kita sebagai manusia tuh belajar pertama kali tentang sosialisasi, tentang apapun. Nah, dari keluarga juga biasanya kita setiap manusia mendapatkan bekal untuk bagaimana menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Dan biasanya tuh kan satu keluarga dengan keluarga lain punya pattern atau pola yang berbeda. Iya. Nah, ada yang bapaknya galak, ada yang bapaknya demokratis, ada yang bapaknya terlalu banyak mengiyakan. Nah, berarti kan ada bermacam-macam pola ya Bu. Betul. Dalam psikologi. Dan kita di sini kan berbicara tentang psikologi. Ibu mudah-mudahan pada sore hari, nggak mudah-mudahan sih, diharapkan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, sahabat Thompson, tentang bagaimana sih kita biar bisa jadi orang tua yang menguasai pola asuh, agar anak-anak kita tuh nanti jadi manusia yang unggul lah di masa depan. Seperti tagline-nya pemerintah Indonesia itu kan 2045 Indonesia menuju Indonesia emas. Betul. Dan generasinya harus dibentuk dari sekarang. Jadi apabila kita membentuk suatu keluarga, tentunya kita sudah memikirkan bahwa dalam membentuk keluarga itu insya Allah ada anak-anak yang akan lahir dari situ. Nah tentunya kalau kita sudah berani menikah, itu berarti juga sudah mempersiapkan kita akan menjadi orang tua. Jadi kalau mau mendidik anak itu sudah terkonsep dari awalnya, bagaimana kita memilih pasangan yang akan menjadi ayah yang unggul dan ibu yang unggul kalau mau mempunyai anak yang unggul. Betul. Gitu ya. Jadi pendidikan dasar itu kan harus dimulai dari menikah. Nanti ketika berhubungan kita harus baca doa dulu gitu ya. Ketika mengandung tentunya ada beberapa orang, ada yang disetelkan musik klasik. Iya, betul. Ada yang murota. Jadi masing-masing keluarga memang sudah memulainya dari situ gitu ya. Nah itu yang penting. Itu namanya pola asuh dimulai sejak dari kandungan atau mulai malah awal menikah gitu kan, sudah direncanakan seperti itu. Jadi ada kalau misalnya ada anak yang terlahir dari saat di kandungan itu tertolak, itu tentunya tidak
ada luka batin, Mbak. Bayangkan Oke. janin pun itu sudah merasakan gitu. Oh. Bayangin yang seperti itu gitu. Nah, nanti ketika sudah lahir tentunya anak itu kan pasti disayang-sayang. Iya. Nah, kebanggaan Iya. kita mendapatkan bayi itu kan, wih, itu kebanggaan setengah mati gitu. Nah, kadang-kadang kalau yang namanya sayang itu kan harus kita bedain. Sayang sekarang nih atau sayang juga sampai masa depan. Nah, dengan perjalanan waktu biasanya itu kan kalau yang anak tunggal, anak bungsu itu kan mendapat Beda ya. keistimewaan gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa bahwa itu yang dinamakan sayang sekarang tapi tidak sayang di masa depan. Jadi kadang-kadang kita mengiyakan, membolehkan, Ya. atau kadang-kadang itu anak yang sering sakit. Nah. Jadi ya pompong sehat diiyain semua. Nah, yang seperti itu yang harus diperhatikan gitu, Mbak Dian. Jadi kita itu benar-benar harus berulang kali mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan ke anak-anak. Tentunya masing-masing anak itu punya pembawaan sendiri-sendiri. Beda-beda ya. Kita mengajaknya bicara itu juga sesuai sama usianya. Kalau kita punya anak SMP sama anak TK, tentunya gaya bicaranya beda gitu loh, Mbak. Itu terus gimana orang tua itu harus terus belajar bagaimana menghadapi anak gitu. Terus nanti kalau ibunya pegang HP alasannya belajar nih gitu kan, yang nggak lucu gitu ya. Jadi kalau misalnya gimana nih Bunda, anak saya kebanyakan gadget. Mohon maaf, ibunya bagaimana, bapaknya bagaimana, lingkungan sekitarnya seperti apa. Jadi ketika kita mau meminta anak melakukan sesuatu, tentunya kita dulu menjadi teladan bagi anak-anak itu, gitu. Memberi contoh ya. Memberi contoh. Jadi kalau jangan kebanyakan main gadget, jangan kebanyakan megang handphone lah. Banyak setiap hari. Betul. Nontonin tok-tok. Jadi kalau yang seperti itu, kalau kita melarang, itu harus ada penggantinya. Kamu nggak boleh main handphone, tapi terus ngapain? Nah, kan anak jadi bete. Jadi kita menemukan permainan, apakah kalau orang bilang nggak ada mainan tradisional seperti engklek, kata siapa? Di di media massa itu ada lagu yang lompat-lompat gitu kan? Itu kan jadi tren. Jadi itulah boleh kita media sosial sama-sama. Jadi benar-benar dinikmati, dimanfaatkan. Jadi olahraga dapat, ketukan lagu dapat. Nah, yang seperti itu gitu loh. Jadi ayolah kita benar-benar mengoptimalkan media massa itu menjadi sesuatu yang berguna buat kita dan membentuk keterdekatan, belongingness sama anak. Itu yang paling penting. Jadi jangan main sendiri-sendiri, tapi ayo kita bersama-sama. Berarti kalau bisa jangan pakai kecil ya, pakainya tablet ya. Jadi bisa rangkulan kita atau mungkin taruh di meja. Kita bisa buka bareng-bareng. Ya, seperti itu. Jadi harus punya minat yang sama jadinya. Jadi itu keterdekatan yang harus dibangun. Kalau udah besar, ketika dievaluasi, ketika sudah tua biasanya, kenapa sih kok anakku tuh nggak deket? Awalnya karena memang orang tuanya tidak dekat dengan anaknya. Jadi ingatlah, jangan lupa bahwa kita nantinya juga akan tua dan anak-anak ini juga akan mengikuti caranya kita. Mereka akan tua juga gitu ya. Maksud saya ketika kita tua kan dia yang mengasuh kita tuh. Nah, kalau kita nggak deket sama anak, tentunya anak juga cuma ngasih materi doang, tapi kasih sayangnya nggak ada, gitu. Seperti itu, Mbak Dian. Gitu. Nah, berarti kan dari sini kan berarti memang dari awal itu, kalau kata orang tua zaman dulu itu bobot bibit bebek tuh udah harus diperhatikan itu di situnya. Ternyata pentingnya itu di situ, gitu, Mbak Dian. Untuk bisa menghasilkan generasi yang unggul. Tapi Bunda sebentar, maaf. Yang sering terjadi sekarang adalah ketika menikah itu kita awalnya heboh doang, bikin prewedding, nggak sempat ngobrolin konsepnya, mau pola asuh kita nanti seperti apa tuh. Belum kepikiran memang, karena memang belum punya pengalaman juga kan, kalau pasangan muda. Tapi sekarang pranikah itu sudah ada kayak trainingnya gitu, bagaimana memang harus merencanakan. Biasanya kalau di Kristen tuh malah sudah ada, ya sekolah kan? Ya. Nah, sekarang pun di Islam KUA sudah mulai ya. ada yang seperti itu, sudah mulai memikirkan gitu kan. Bukan hanya
ribut di bulan madunya, habis Bulan itu bingung madu, gitu kan. Nah, jadi kekompakan itu yang harus ada gitu. Bagaimana kita caranya mendidik gitu ya. Nanti kita kayak seperti apa gitu. Dan yang sekarang sering terjadi memang ketika baru melahirkan itu kenapa sering terjadi baby blues itu juga seperti itu, karena ketidakpahaman seorang suami atau seorang ayah baru untuk paham istrinya ini dalam keadaan apa gitu ya. Jadi kan baperan nih perempuan, karena kenapa? Karena hormonnya yang suka berubah gitu kan. Ketika kita mens pun kita bisa baper. Ketika mengandung itu hormonnya juga beda, melahirkan pun hormonnya berbeda. Nah, kalau tidak diperhatikan, ada perhatian khusus, nah itu biasanya terjadi baby blues gitu kan. Karena kalau anak itu kebiasaan manja, dengan adanya bayi jadinya orang semua perhatian ke bayi. Nah, dia nggak ada yang memperhatikan. Dan yang jelas kalau orang yang baru melahirkan itu kan begadang, kurang tidur, dan itu pasti juga akan capek. Yang itu kan, nah yang seperti itu, apakah ayahnya mau nih ganti popok, nemenin, ganti pampers gitu kan? Kalau mau, ini kan kita ngomongin anak ya, nggak ngomongin istri ya. Jadi apakah mau supporting sistemnya ayah mensupport istrinya dalam merawat anak-anaknya? Capek loh, aku seharian kerja, loh emang di rumah nggak capek gitu kan? Jadi nggak seperti itu gitu loh ya. Jadi mulai dari situ sebenarnya. Nah, kalau berantem, anak ini meskipun bayi udah itu menyerap, sudah merekam. Berarti bapak ibunya ini sering berantem gitu kan. Jadi loh yang di dalam perut aja bisa, apalagi dia sudah ada, dia mendengarkan yang seperti itu gitu kan. Dan itu dengan berjalannya waktu harus evaluasi terus. Jadi ya harusnya kalau mau anak yang baik ya yang diperdengarkan yang baik-baik terus. Bagaimana memperkuat keluarga itu gitu kan, Mbak Dian. Jadi panjang ceritanya untuk sampai di anak TK, anak SMP, anak SMA itu pola asuh yang benar-benar kita harus evaluasi dan kita harus belajar terus. Anak yang setahun beda, 3 tahun beda, balita beda, nanti SD beda gitu kan. SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah beda lagi. Belum ada kakaknya, ada adiknya. Bagaimana kita berubah berulang. Iya, yang seperti itu kita nggak boleh berhenti belajar. Nah, memang media sosial sekarang mempermudah kita untuk mencari informasi itu. Kita search kan kita dapat. Nah, asal kita pandai memilih apa yang mau memilih ilmu yang didapat gitu. Kadang-kadang kan itu hoax juga gitu kan, yang seperti itu gitu. Bagaimana kita pandai menyerap informasi dari media sosial supaya kita ini menjadi orang yang pintar untuk bisa mendidik anak, tidak salah dalam mengkomunikasikan. Nah, pola asuh itu seringkali kata-katanya udah bener itu tadi ya. Aku ini sayang loh sama kamu. Tapi melotot. Aku ini sayang loh sama kamu. Jadi intonasi itu sangat berperan. Yang seperti itu gitu ya, gestur tubuh, suara. Itu sangat mempengaruhi. Jadi lu ini sayangnya di mana sih mah gitu kan jadinya. Seperti itu gitu Mbak Dian. Ya kadang-kadang juga si bapak juga gitu. Aku nih lo sayang, kalau aku nggak sayang ngapain aku nggak pulang. Tapi melotot. Ya itu kan, itu sayangnya di mana gitu kan. Nah, seperti itu gitu kan. Itu yang dicontoh sama anak-anak. Kalau misalnya kenapa ya bunda anakku marah-marah, ya pasti ada contohnya gitu kan. Nah, memang contoh itu kalau misalnya bapak ibunya udah bener. Nah, anak-anak ini kan bergaul atau kita hidup di keluarga besar. Kadang-kadang tinggal bareng sama eyangnya gitu juga. Inti. Nah, itu juga berpengaruh karena dia menyerapnya tiap hari. Atau kita kebetulan kontrak, terus kontraknya itu yang didengarkan yang sebelah rumah. Nah, itu juga sama aja. Sebelah rumah perang dunia. Itu yang didengarkan. Jadi seperti itu gitu. Betapa kita memang harus menjaga yang seperti itu. Ketika anak sudah sudah agak bisa diajak omong, ya kita akan ngomong, Dek atau Kak, kan papa mama nggak pernah ngajarin kayak gitu, jangan ditiru ya, yang itu perilaku yang kurang bagus. Jadi memang itu harus terus dididik seperti itu dan memang harus dikomunikasikan seperti itu gitu Mbak Dian. Jadi memang perlu kerjasama dari berbagai pihak, banyak pihak. Betul. Untuk bisa memberikan pola asuh yang benar ya Bu. Karena memang kadang-kadang kan gini,
contoh lah yang tinggalnya mungkin satu rumah atau berdekatan dengan eyang kan. Orang tua mungkin sudah punya rules kan. Ketika anak merasa nggak cocok, dia lari ke sini. Nah, nenek karena saking cintanya sama cucunya, akhirnya membolehkan. Nah, itu kan ada dualisme. Itu kadang-kadang bikin anak juga bingung ya. Jadi memang harus dikompakkan semua gitu. Bagaimana juga neneknya ternyata harus belajar ini gitu kan. Jadi memang nggak mudah gitu kan. Atau supaya anak nggak stres, ya sudah kalau sama nenek bolehlah. Ya harus diomongin bahwa kamu sebenarnya nggak boleh begitu gitu kan. Nenek itu sayang sama kamu. Ya apalah itu apa penjelasannya, tapi harus dijelaskan bahwa apa namanya, jangan kalau nggak boleh sama bunda, nggak boleh sama ayah, itu tujuannya begini, kan pasti ada tujuannya gitu kan, seperti itu sih. Iya, jadi anak juga kita memberikan larangan, tapi kita juga memberikan alasan. Nggak asal melarang aja gitu kan, seperti itu kan. Kalau berdasarkan waktu, anak-anak sekarang itu bisa kok menerima kalau dijelaskan dengan santun, betul. Gitu. Nah itu tadi ya, kesantunan. Kadang-kadang itu intonasi itu yang membuat tujuannya menjadi berbelok gitu ya. Padahal tujuannya benar, tapi cara menyampaikan, pilihan kata-katanya, pilihan gestur tubuh, mata, gerak tubuh, badan itu membuat tidak nyaman untuk didengarkan. Jadi patokannya kalau kita nggak seneng nada itu, kita nggak seneng gestur itu, jangan lakukan itu kepada orang lain gitu Mbak Dian. Berarti memang tetap tolak ukurnya ke diri sendiri dulu ya. Ketika kita diperlakukan tidak menyenangkan, kita nggak suka, jangan itu dilakukan pada orang lain. Bukannya malah balas dendam. Nah itu. Nah, seperti itu. Ibu, berarti kan tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa harus ada kerjasama yang baik antara ayah ibu, mungkin juga keluarga di luar, entah itu mbah ya, eyang gitu kan, Pade Bude. Nah, seberapa penting sih Bu konsistensi atau terus menerusan pola asuh ini, yang misalnya rules kita punya, keluarga kita punya rules ini nih. Nah, itu sampai seberapa lama gitu? Apakah hanya pada saat usia anak sampai ketika ini setelah dia 10 tahun nanti jadi berubah, atau selamanya? Jadi kan itu sesuai sama kematangan anak. Jadi kita itu nggak bisa ngomongin umur, karena antara umur dan kematangan itu beda ya. Jadi kalau misalnya kita contohkan, kita nggak boleh ngasih snack ini ke anak ya, misalnya 3 tahun gitu. Tapi ketika dia nangis, ada tamu, ya udah dia dikasihin. Nah, yang seperti itu kan nggak boleh. Jadi itu harus continue. Jadi biarkanlah anak itu menangis, nggak apa-apa kamu menangis dulu. Ya kita malu, nggak apa-apa. Zaman sekarang lebih nggak apa-apa lagi. Kalau orang dulu anaknya nangis kan malu nih, cepet-cepet di ini. Nah sekarang rata-rata orang-orang sudah mengerti bahwa cara mendidik anak meskipun dengan tangisan, harusnya disiplin itu tetap berjalan gitu kan. Mau gulung-gulung di mall gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kayak gitu beri pengertian dulu. Dek, Kak, kita ini mau jalan-jalan di mall loh. Tapi kita ini maunya lihat-lihat aja. Atau kalau kita memang mau membeli sesuatu, itu kita omongin. Rencananya kita itu mau membeli ini. Udah lo beli ini aja. Jadi seperti itu. Tapi ya orang tua juga harus disiplin gitu. Kalau sudah beli itu ya beli itu aja. Jangan terus nanti ibunya juga kayak gitu. Gitu. Nah itu kan repot. Kalau misalnya ibunya suka belanja terus melarang anaknya belanja, susah. Kan atau gini, kalau memang itu waktunya misalnya belanja mingguan atau belanja bulanan. Jadi kan ini kita beli buat keperluan bulanan. Bersama. Jadi adik mau beli apa nih, kakak mau beli apa, tapi nggak boleh dimakan sekaligus ya. Kalau misalnya kita boleh misalnya seminggu sekali ada snack yang boleh di inilah ya, kita nggak mungkin tidak memberikan sama sekali. Apakah itu misalnya ini susu ya, diminumnya sehari 1, jadi bukan hari itu boleh 3 gitu kan, yang seperti itu. Jadi selalu ada yang dikomunikasikan. Komunikasi itu sangat penting Mbak Dian gitu ya. Jadi tapi itu tadi disiplin, kita ngajarin anak disiplin. Ayo kita beli ini, ayo dan gitu. Atau kalau misalnya ngomong, jangan sampai ngomong mama nggak punya uang nih, jangan nanti Allah marah gitu kan. Jadi mama punya uang, tapi tidak untuk membeli itu. Jadi bagaimana kakak pingin nih itu, ayo kita nabung bersama, yuk kita ambilkan dari uang jajan, atau ya itu diatur. Bagaimana caranya? Yang seperti itu dikomunikasikan. Berarti seperti kan itu.
apa namanya, setiap kali ada apapun mau kemanapun kita harus benar-benar bikin aturan di awal. Jadi nggak tiba-tiba misalnya ayo kita jalan ke mall gitu, tapi nggak ada rencana apa-apa begitu sampai di sana. Nah, itu yang sering terjadi seperti itu ya, karena tidak ada perencanaan yang baik sehingga ketika misalnya anaknya tiba-tiba nangis, udah langsung bilang tantrum, enggak juga gitu ya kan. Kalau tantrum itu kondisi yang kita sendiri tidak secara psikologis itu ada aturannya sendiri, nggak setiap anak nangis gulung-gulung itu disebut tantrum, gitu ya Bu ya, gitu kan, seperti itu. Jadi kalau kita kembali lagi itu tadi pola asuh, bagaimana kita caranya, gaya kita membimbing, mendidik anak-anak kita itu supaya bisa continue gitu. Kalau orang Jawa bilang jangan mencela-mencela, hari Senin apa, hari Selasa apa gitu kan. Enggak Senin apa Bu, esok sore esok tempe, sore dele. Yang seperti itu juga nggak bisa seperti itu gitu kan. Jadi itu yang memang harus dipelajari. Jadi ngasuh anak itu gampang-gampang susah gitu kan. Bagaimana kita bisa membimbing Mbak Dian. Jadi anak-anak itu kan butuhnya memang perhatian dari orang tua. Nah kalau orang tuanya terus-terusan di gadget kan nggak ada kasih sayang di situnya lagi gitu. Ayo misalnya sama-sama nih kita cari aplikasi sesuai sama umurnya anak, terus bermain bersama supaya juga jangan sampai keterampilan berbicara anak itu kurang. Jadi misalnya dari kecil sudah diajarin gini, yang seperti itu, nyanyi juga bisa gitu kan, ngajarin lagu. Terus apa namanya? Kalau misalnya sudah selesai nih, ayo kita sudah selesai nih ininya, apa namanya, gadgetnya. Nah sekarang kita ambil bola ya, kita main bola. Tapi kita nyanyi pelangi-pelangi alangkah indah, merah bolanya digelindingkan. Ayo yang merah ditangkap, yang mana nih? Gitu. Atau ya itu tadi belajar sesuai sama lagu. Kalau nanti anak ini sudah bosan, ayo kita main naik kereta api, naik kereta api, tutut naik kereta api. Pura-puranya, iya. Jadi itu membangun keterlibatan antara ibu sama anak yang seperti itu, Mbak. Gitu. Nanti sesuai waktu, karena kita sudah sering belajar, kita akan tahu. Di sekarang di apa namanya di toko hijau, orange dan segala macam itu kita bisa langsung loh mainan untuk anak perempuan 2 tahun. Sudah ada loh. Langsung itu keluar. Sebenarnya sudah kemudahan. Apa namanya, nggak usah bingung-bingung lagi. Gitu kan, menentukan jenis mainan sudah ada laki perempuan, jenis usia, tingkatan usia sudah ada yang seperti itu gitu loh. Nah, Ibu, kalau dari apa yang Ibu sampaikan tadi, ada satu yang menarik yang ingin saya tanyakan. Karena setiap keluarga itu kan punya pola asuh yang berbeda-beda ya. Pasti kan keluarga si A punya aturan begini, B begini. Nah, biasanya itu juga akan membentuk gaya. Misalnya bapaknya ini kaku, bapaknya ini demokratis. Nah, sebenarnya dalam dunia psikologi itu ada berapa jenis Ibu pola asuh secara garis besar? Jadi namanya pola asuh karena kita nggak pernah belajar, karena tidak ada sekolah orang tua, kita itu mengasuh anaknya itu dengan ala keluarga kita dididik dulu. Bagaimana kita dibesarkan? Berarti kayak keturunan, bukan keturunan, sebenarnya itu pola asuh yang diterapkan orang tua. Tanpa disadari. Nah itu yang harus kita sadari. Aku ini pemarah, yang jelek-jelek itu harusnya di-cut. Aku aja yang sampai di sini, sampai di sini. Ayo kita pelajarin gaya mengasuh yang benar. Nah, gaya mengasuh yang ada itu kan ada yang otoriter, ada yang demokrasi, ada yang apa namanya permisif, membolehkan gitu kan. Terus ada satu lagi yang membiarkan, neglect gitu. Ada 4 itu secara garis besarnya gitu ya. Nah, tentunya yang paling utama itu adalah yang membimbing, pandai mengerem lah, tarik ulurnya itu yang pas, kayak main layangan. Iya itu kan? Kalau mau sukses seperti apa kan itu tarik ulur. Kadang kita apa namanya, ada saatnya melepas, ada kita jadi orang tua, ada jadi teman, ada juga nantinya kita yang kalau anak itu sudah besar tentunya kita supporting system yang seperti itu. Nah itu kan ada
ada tahap-tahapnya. Ketika masih kecil, kita berlaku sebagai orang tua, menyayanginya, memberikan kebutuhannya. Nanti ketika anak yang di 7 tahun berikutnya, kita akan menjadi temannya, menemaninya, gitu kan. Terus nanti kalau sudah usia yang agak besar lagi, 10-11 tahun, kita sudah supporting system. Nah, supporting system itu kalau yang benar dulu nih, dari 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiganya yang benar gitu. Udah sesuai belum gitu kan. Disiplin enggak, mencela-mencela enggak, yang seperti itu gitu loh, Mbak. Jadi masing-masing keluarga punya ciri sendiri-sendiri, punya kematangan sendiri-sendiri. Kita nggak bisa menentukan kalau memang orang tuanya juga nggak matang, gimana coba? Nah itu. Nah yang seperti itu. Nah itu yang harus disadari. Ketika kenapa sih kok anak saya nakal? Lihat dulu. Jadi melihat ke dalam ya. Iya, yang dilihat itu bapak ibunya seperti apa. Nah itu sebenarnya kalau di sekolah memang sekarang udah ada psikolog sekolah gitu ya, membantu perannya BP gitu kan. Ketika misalnya ada masalah-masalah pendidikan anak yang tidak bisa diputuskan atau diselesaikan oleh BP, tentunya ada psikolog sekolah yang bisa membantu, karena itu kan agak lebih dalam. Kalau psikolog ya? Yang seperti itu gitu. Padahal kalau dulu zaman sekolah kalau dipanggil BP udah wah ini kan gitu. Iya, kan. Orangnya panggil orang tua. Orang tua dipanggil ke BP langsung deh heboh gitu. Padahal sebenarnya enggak seperti itu ya. Seharusnya peran BP juga enggak seperti itu ya, Bu. Iya, itu kalau misalnya anak bermasalah kita lihat dulu kan keluarga itu seperti apa gitu kan. Nah, yang perlu penting kan, yang perlu diperhatikan sangat bahwa sekarang mental health itu anak-anak yang di atas 10 tahun itu ternyata sudah mengalami ada kecenderungan untuk mengalami mental health yang nggak bagus gitu loh. Jadi mental health-nya terganggu gitu kan. Padahal baru 10-11 tahun ya. ya. Dulu kan kita mikirnya kalau sudah gede atau remaja yang putus cinta gitu kan, yang seperti itu. Ternyata anak-anak sekarang kayak gitu. Karena memang adanya pandemi itu juga mempengaruhi, sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi penelitian yang terbaru 2 dari 3 anak itu mengalami mental health gitu. Apakah itu? Nah, lucunya lagi, kalau biasanya itu bullying ada di sekolah, sekarang bullying ada di rumah. Itu yang tidak sadarin gitu ya. Ketika ibunya membandingkan dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan tetangganya, dengan anak sahabatnya. Temannya mama tuh anaknya begini, yang seperti itu kan ya. Anak-anak sekarang cenderung kayak gitu kan. Seperti itu. Ya mungkin juga ibunya dibandingin sama. Nah iya, nah itu loh. Mulai dari bapaknya ngebanding, kamu tuh yang Bu Joko ya, seperti itu. Akhirnya gitu. Ibunya nggak bisa ngelawan bapaknya, larinya ke anak. Jadi yang seperti itu gitu. Jadi kan sebenarnya jangan pernah lupa kalau yang dulu anak kita nggak bisa matematika, itu dilesin matematika. Iya. Nah yang sekarang mau spesialisasi, kalau anaknya nggak bisa matematika, dia pinternya musik, ayo dileskan musik aja. Jadi biar langsung ke apa yang jadi passionnya dia. Betul. Bukannya malah dilesin matematika bukan? Jadi selama itu nilainya masih bisa sesuai apa istilahnya tuh? KKM. Nah KKM, udah nggak jadi masalah gitu kan. Gitu. Iya. Seperti itu. Jadi mendingan penjurusan aja. Yang mau masak silahkan masak. Jadi dari awal anak-anak itu sudah tahu maunya apa, dan insya Allah malah itu jadi pengusaha yang sukses karena sudah dari kecil dia sudah diasah tuh. Gitu loh. Iya ya, selama ini kan kita anak nggak bisa matematika, kita lesin matematika. Anak kurang di bahasa, kita lesin bahasa. Bukan karena dia memang suka di situ gitu kan, berangkat les juga angin-anginan. Padahal udah ngeluarin uang banyak gitu kan, atau dia berangkat tapi habis itu nggak gitu, atau di tempat les terus tapi di kantinnya kan nggak lucu ya, yang seperti itu gitu loh Mbak Dian. Jadi kita tuh ya harus evaluasi gitu loh. Ketika anak kita nggak mau, jangan disalahin dulu. Bener nggak kita yang memilihkan lesnya itu gitu kan? Ketika anak nggak mau ini, apa ini yang salah gitu kan? Ayo kita sama-sama belajar gitu, dan sama-sama
meminta maaf. Orang tua sekarang itu jangan pernah. Jadi ketika sayang, ucapkan sayang. Ketika salah, ya ayo minta maaf. jangan. Sehingga dia juga seperti itu. Ketika dia salah, dia meniru. Maaf ya Ma, gitu kan misalnya itu. Tapi harus diawali dulu. Maaf ya Kak, Mama salah. Nah, ayo kita kerjain apa gitu dengan benar gitu ya. Jadi kita nggak boleh gengsi itu untuk ngomongin maaf gitu, seperti itu. Begitu Mbak Dian. Speechless. Merasa belum bisa jadi ibu yang baik. Nggak apa-apa, kita akan menjadi nenek yang baik, insya Allah ya, seperti itu. Nah, teknologi sekarang kan luar biasa ya Bu. Dari sisi psikologi, tantangan buat kita orang tua tentang pola asuh ini gimana Bu? Seberapa berat? Seberapa berat bisa mengalahkan ego orang tua? Soalnya kan kalau ngomong maaf, kalau diturutin kan kita nggak mau nih minta maaf sama anak. Pokoknya emak harus bener, ya nggak? Iya. Nah, yang seperti itu sebenarnya tantangannya bagaimana mengalahkan egonya kita sebagai mama sama papa. Tapi juga harus ditunjukkan mama papa ini mama papamu loh. Yang istilahnya memang harus berkuasa, harus di atas, harus disayangi, harus dihormati oleh anak-anak. Jangan sampai kebablasan kita orang tua hanya sebagai teman, nggak boleh tuh Mbak. Gitu. Jadi anak-anak itu harus tahu, aku ini papamu loh, aku ini mamamu loh. Gitu. Jadi jangan kebablasan kita sebagai teman gitu kan. Itu kebablasan buat saya. Oke, berarti tetap walaupun, nah ini kan juga tugas berat nih. Ketika kita memposisikan mama atau papa adalah teman kamu, tapi di saat yang sama kita juga harus memberikan warning ke mereka bahwa kami ini orang tua yang punya privilege di atas rata-rata gitu ya, dan membuat mereka paham. Iya, aku ini bukan temanmu loh, gitu. Dari segi bahasa juga sebenarnya gitu. Antara papa mama kadang-kadang kan ada yang kalau orang barat kan nggak ngaceni ya, panggil nama. Nah, yang seperti itu, yang harus mereka sadarin bahwa ini tetap orang tua yang kita harus hormat, kita harus ya hormatin ya. Kita harus appreciate gitu, harus kita hormati, bukan teman selevel, bukan teman sebaya gitu kan, seperti itu. Nah, kan tadi Ibu bilang bahwa kita sebagai orang tua tuh harus memberikan contoh nyata baru kita ngomongin ke anak. Jadi bukan yang berarti kan tetap di sini orang tua itulah yang harus belajar dulu bagaimana bersikap kan, berarti kalau pengen anaknya jadi anak yang pemaaf, anaknya yang santun, berarti kan orang tua juga harus melakukan itu dulu, memberikan contoh nyata di depan anak-anak. Nah, seberapa penting itu untuk anak-anak kita di masa yang akan datang? Jadi sangat penting sekali role model itu. Jadi bukan hanya bersikap ke anak, tapi bagaimana mama ini bersikap ke asisten rumah tangga. Itu dilihat anak. Ketika kita sayang sama anak, tapi kita marah-marah sama asisten, lo dia juga bisa marah-marah sama asisten lo. Ketika kita nggak sopan sama orang tua kita, dilihat lo Mbak. Nanti dia juga berlaku yang sama ke kita ya. Jadi itu bukan hanya ketika kita berhadapan, cara kita berkomunikasi dengan orang lain di telepon, di copy loh Mbak sama mereka. Copy paste ya? Sangat. Jadi memang ya kalau mau nuntut yang bagus ya kita harus jadi yang bagus dulu dong. Jangan memberi contoh yang jelek gitu loh. Jadi sangat penting banget gitu. Jadi misalnya orang tua kita di luar kota, bagaimana caranya kita komunikasi di telepon itu, bagaimana kita respect terhadap orang tua. Kadang apa sih ini nenekmu telepon mulu, yang kayak gitu tuh nggak boleh loh Mbak. Jadi seperti itu nanti kita dibalasnya nanti loh Mbak kalau kita tua. Mau nggak? Ya itu loh. Jadi benar-benar kalau kita mau hasil yang bagus, nah kita menanamnya harus yang bagus.
Gitu. Nggak mungkin pohon apel tumbuhnya pare. Nah, Iya kan? itu ngomongnya enak loh Mbak, tapi pelaksanaannya sering lupa loh. Berat Iya ya? nggak berat gitu di dunia nyatanya Iya, iya, berat benar, karena benar. ya pasti kita manusia punya salah ya. Tapi kalau kita sudah saling belajar gini kan enak. Oh iya ya, berarti ini yang salah. Anakku nakal tuh karena kayak gini. Kenapa sih kok misalnya anak-anak ini suka marah-marah sama mamanya? Oh, ternyata bapaknya kalau marahin mamanya di nggak- depan anaknya. nggak cocok pendapat langsung. Itu makanya anaknya ini jadi nggak respect sama mamanya. Nah, bagaimana saling anak itu respect ke orang tuanya? Ya orang tuanya ini antara suami istri harus respect juga. Bagaimana ayah ini menghormatin ibu, ibu menghormatin ayah, yang seperti itu. Jadi gitu loh. anak bakal ngeliat, Mm-mm. walaupun nggak secara langsung kita bilang ini loh dicontoh gitu ya. Iya, karena itu tadi apa daya serap sponsnya anak-anak itu ini kuat sangat banget kuat ya. banget. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada anak bermasalah, memang yang harus dilihat orang tuanya gimana hubungannya, gimana cara pola komunikasinya. Jadi yang seperti itu sangat berperan gitu kan. Gitu. Ketika misalnya anak nggak mau ngerjain PR, kemana orang tuanya nih? Perhatian nggak terhadap Punya tugas-tugas waktu sekolah? nggak? Punya waktu nggak? Jadi seperti itu gitu. Jadi kita boleh berkarir, tapi kita juga bisa ya tetaplah pola asuh asah itu tetap gitu kan, tetap harus diperhatikan. Jadi bukan hanya kita memberikan asupan Materi. makanan sebagai kebutuhan fisik, tapi juga kita memberikan makanan kasih sayang untuk kebutuhan mentalnya. Jadi harus dua, itu harus yang diperhatikan untuk membentuk generasi yang unggul gitu kan. Jadi asupan fisik, kadang-kadang ya Mbak, hal sepele loh Mbak, botol susu nggak bersih, anaknya sakit kan? Iya, mencret. Nah itu kan, kalau anaknya mencret, tentu tumbuh kembang hidupnya juga nggak Iya, bagus, terganggu. Itu dari botol susu, dari busa spons buat bersihin. yang seperti itu, dari gunting kukunya habis main di pasir terus masuk cacingan, itu sangat, loh kok anakku sakit-sakitan ya, kok anakku itu sering batuk pilek. Nah itu kan memang harus dipertanyakan, karena nanti selain fisiknya sakit ya akan mempengaruhi psikisnya juga gitu kan. Kalau anak-anak yang sering sakit tentunya cenderung introvert, cenderung cengeng, cenderung gitu. Jadi kita antara fisik sama psikisnya memang harus seimbang. Nggak bisa sebelah-sebelah. Cuma kan kadang-kadang banyak dari kita orang tua ya yang merasa ketika sudah bekerja keras, sudah cari uang banyak gitu, terus buat anak merasa bahwa sudah melakukan semuanya. Akhirnya anak dibiarin tumbuh sendiri, nakal di sekolah, ketika dipanggil malah tambah marah ke anaknya, kamu ini bikin malu orang tua. Itu gitu. Atau ada yang gurunya yang dimarahin kan, zaman Iya. sekarang gitu kan, guru yang diserang. Betul. Kadang-kadang loh ini gimana ya, nah itu loh yang kayak gitu tuh kita harus itu memberi contoh loh Mbak. Kalau kita menyerang guru, loh guru itu gugu yang digugu dan sama ditiru gitu kan. Jadi kita juga harus hormat loh sama guru gitu kan. Kalau misalnya salah ya ada yang komunikasi baik loh, bukan dengan cara menunjuk-nunjuk dan melotot gitu. Jadi kita memberikan apresiasi sih sama guru gitu kan, harusnya seperti itu. Nah memang guru jadi bebannya berat, jangan guru jadi terus sekarang guru juga suka menyelewengkan jabatan guru gitu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tapi seharusnya seperti itu. Kalau dia tahu bahwa guru itu ditiru gitu. Harus jadi beban gitu. Tadi mau ngomongin apa ya kok jadi ke guru? Sekolah, karena kan kalau sekarang kan kalau anak nakal terus orang tua merasa malu. Padahal kan tadi Ibu bilang, ketika anak nakal, kita tuh kan harus introspeksi. Kita bagaimana nih jadi orang tua? Jangan anaknya aja. Karena kebanyakan kan ketika anak nakal pasti anaknya yang dicecer. Oh, saya mau ngomongin ini. Ketika kita sudah capek nih, dua-duanya kerja, kita maunya kan menyayang anak dengan membelikan makanan. Nah, yang ada adalah makanan instan, Junk food. Nah, itu tidak bagus untuk perkembangan fisiknya. Sorry. Jadi di mana-mana makanan sehat lebih bagus daripada makanan junk food, ya kan? Makanan tradisional itu ya jauh lebih sehat gitu ya. Jadi ya bolehlah sekali-sekali gitu kan. Tapi yang ada kan sekarang
pesan ini, pesan itu gitu kan. Nah, itu kan maunya menyayang di jangka pendek, tidak Saat sayang ini untuk masa depan. untuk masa depan, untuk kesehatan ginjal, kesehatan hati, kesehatan jantung. Kenapa anak-anak sekarang itu sudah jantungan, diabetes ya, yang di usia muda. Gagal ginjal ya. Itu kan karena minuman instan, gitu kan. Karena pola hidup ya. Jadi pola asuh ya berkaitan sama pola hidup, pola makan jadinya. Jadi merembet kemana-mana sebenarnya pola asuh anak itu gitu. Karena kita dua-duanya bekerja, kita berkelebihan materi, nggak ada yang ngurus anak. Jadinya maunya nyayang anak dengan makanan yang ngikutin selera anak. makanan yang tren, ya kan? Nah, Lagi viral apa nih dibeliin. Nah, padahal kalau gula yang banyak itu kan zat aditif. Iya. Jadi anak pingin terus, aku pingin ini terus. Apa namanya, minuman dengan kadar gula yang tinggi itu terus-terusan. Nah, itu kan pasti akan merusak apa namanya, limfanya lah yang gitu ya. Nanti anak kecil sudah harus diabetes, harus segala macam yang seperti itu. Jadi itu tadi pola asuh akan berpengaruh kemana-mana jadinya gitu. Itu kalau Mbak Dian tanya apa namanya, seberapa penting? Wah ya penting banget karena kesana ya. Gitu kan. Gitu karena pola asuh, pola makan, pola didik itu rentetan. Secara tidak langsung pola asuh itu pasti nyangkutnya ke pola makan juga, cara lifestyle juga kan ya Bu. Gitu. Jadi memang itu tadi, kalau kita ibu bijaksana ya mengatur menu, anaknya hari ini ada sayurnya enggak, ada buahnya enggak. Kan kalau kebutuhan serat akan mempengaruhi sama kebutuhan BAB-nya. Nah, kalau orang nggak BAB nggak enak. Nah, yang seperti bukan nggak enak, nggak sehat gitu kan. Badannya nggak enak. Yang seperti itu kan itu perlu. Jadi ketika itu mempengaruhi mood. Ketika anak misalnya nggak BAB sehari 2 hari, anaknya jadi pemurung, lesu atau apa. Nah, itu iya kan berpengaruh kan. Jadi yang seperti itu gitu, Mbak. Betapa pola asuh mempengaruhi pola makan mempengaruhi mood. Nah, yang segitu jadi panjang urutannya, panjang banget. Ternyata tidak sesimpel yang kita bayangkan. Kenapa sih anakku sedih ya? Dilihat dulu hari ini dia makan apa ya? Sudah ke belakang apa belum ya? Yang seperti itu. Orang diare juga langsung apa namanya? Langsung lemes. Atau aduh Bun, anak saya kok aktif loh ya. Alhamdulillah, kalau anak kecil itu harusnya aktif memang. Ketika dia nggak aktif malah justru harus ditanyain, loh anak ini kenapa kok lagi nggak sehat. Jadi seperti itu. Jadi kalau aktif ya kan yang mau anak siapa ya Mbak? Nah, kenapa kalau udah punya anak kok udah capek ya kan gitu kan? Waktu belum punya anak, pingin anak. Habis itu aduh anak saya aktif loh, itu sehat loh. Yang nggak sehat itu anak yang ngelentruk. Jadi kalau kayak gitu ayo ke taman. Apa namanya, main ayunan, terus sepedaan. Ada yang itu apa namanya, apa bola dunia itu. Itu memperkuat ini apa namanya, pundak ini. Jadi itu membuat anak tinggi. Itu penting banget buat anak kecil. Trampolin segala macam, itu keseimbangan badannya. Kalau ketika ditanyain kenapa ya anakku nih jatuh-jatuh terus, lah itu karena fisiknya, kekuatan ototnya nggak jalan, sama keinginannya dia sama kondisi fisiknya itu nggak seimbang ya. Gitu. Jadi kenapa anak tuh aktif? Lu itu memang umur segitu aktif gitu. Ketika dia di mall terus main di sembunyi-sembunyian di rock gitu kan, kadang lu itu sebenarnya yang bener gitu loh, Mbak. Cuman kan gitu, wah anak ini nakal. Enggak, itu berarti kurang ya. Jangan di rumah berarti nggak ada fasilitas untuk dia melakukan itu. Jadi kalau sudah anaknya kayak gitu, keluarlah dari toko baju, masuklah ke tempat bermain gitu. Sebenarnya itu tanda ya. Dia udah bosan, kenapa nih mama milih bajunya lama banget gitu kan. Ya itu yang kita harus peka gitu loh Mbak Dian. Jadi memang kepekaan sebagai orang tua itu. Kalau mau ya misalnya anaknya dititipin sama dulu, baru dia belanja yang agak lama yang kayak gitu. Atau dijanji dulu, jangan gitu ya Dek, nanti mama malu. Atau enggak bagi ada tugas. pengertian, apapun itulah. Itu kan bisa diomongin dulu lah sama pasangan, sama misalnya kalau memang ada eyangnya sama eyangnya gitu kan. Seperti itu gitu. Yang penting caranya kita mengkomunikasikan itu tetap tetap menunjukkan rasa sayang gitu kan. Gitu loh Mbak Dian. Nih Ibu, asik banget ya obrolannya. Gak kerasa nih Ibu
kita udah ngobrol panjang lebar tentang pola asuh. Mm-mm. Harapan ibu untuk ibu-ibu di luar sana, untuk mama papa di luar sana, sahabat Thompson semuanya, tentang pola asuh ini dari sisi ibu sebagai seorang psikolog, boleh disampaikan. Jadi benar-benar media sosial itu dipergunakan untuk menambah pengetahuan ibu-ibu ini supaya menjadi ibu-ibu yang unggul. Oke. Untuk bisa nantinya mendidik anak menjadi generasi yang unggul pula, gitu. Jadi jangan lelah untuk belajar, karena anak usia balita, anak usia remaja, anak usia dewasa dini itu penanganannya beda. Seperti Jadi, itu. kadang kan ada orang tua yang nggak sadar kalau anaknya udah gede, udah dewasa, masih perlakuannya masih sama. Gitu. Berarti bagaimana kita membuat sebuah pola asuh dari keluarga kita itu akan mempengaruhi bagaimana anak kita membentuk keluarganya di masa depan, ya Bu? Betul. Itu terus-terusan, ya turun-temurun jadinya gitu kan. Nah, ketika kita tahu itu ada yang salah, sudah berhenti di kita. Kita harus belajar, kita yang masih muda, kita harus memberikan pengetahuan, memberikan kasih sayang yang baik sama anak. Jangan kesalahan kita di masa lalu kita Lakukan lagi. nanti nggak akan ada habisnya itu lingkaran setan. Jadi mari kita berhentikan sampai sini. Nggak bisa sama anak, sama cucu. Oke. Gitu yang seperti itu. Berarti penting banget. Kayaknya sekolah pola asuh harus ada kayaknya. boleh mari kita Thompson News mau mengadakan ya. Ini Ide bagus. ya, ide bagus, Mbak. Pasti mama papa sahabat Thompson di luar sana juga, mereka mendengarkan ini, mereka akan merasa tertarik juga, karena saya yakin banyak di antara kita yang ketika menikah itu nggak punya perencanaan apa-apa, just nggak kebayang soalnya, karena memang tidak, kita bisa begini karena kita sudah melampaui itu, makanya kita selain punya ilmu dari psikologi juga punya pengalaman hidup gitu kan, kita pernah menjadi pernah muda gitu. Kalau mereka kan belum pernah tua. Seperti mau itu. dong yang gitu, pernah tua terus muda lagi. Gitu. Oke, Ibu, di akhir perbincangan kita, pesan-pesan Ibu untuk sahabat Thompson yang berkaitan dengan pola asuh ini. Jangan lelah belajar. Jangan lelah belajar. Sama kita bisa mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, kira-kira udah benar belum ya. Kalau enggak, ya itu tadi, ayo minta maaf. Jangan ragu untuk minta maaf. Jangan gengsi. Untuk minta maaf. Berarti yang harus diingat adalah selama kita hidup, kita harus terus mau untuk belajar. Betul. Jangan pernah merasa pintar dan merasa cukup dengan apa yang kita tahu, ya Bu. Iya. Apalagi jangan lupa generasi kita beda sama generasi anak, gitu kan. Betul. Nah, itu yang harus kita pelajari. Selain kita harus tahu tahap-tahap perkembangan, kita juga harus tanggap terhadap situasi sekarang. Karena anak sekarang itu beda sama generasi kita yang seperti itu, gitu kan. Jadi itu, ajarlah anak sesuai dengan usia, trennya juga, generasi sekarang. Dengan zamannya ya. Dengan zamannya, jangan Menyesuaikan. seperti zamannya kita, gitu ya. Seperti itu, Mbak Iya, Dian. benar-benar, iya. Satu perbincangan yang menarik sahabat Thompson di sore hari ini tentang pola asuh, bahwa ternyata apa yang kita inginkan di masa yang akan datang itu harus kita upayakan sejak dari sekarang. Dan dari diri kita, jangan Dari menuntut anak dulu, tuntutlah dirimu sendiri. Ya, berarti yang belajar ini orang tuanya dulu. Betul, jangan memaksakan ketika kita belum sendiri belajar. Jangan maksa orang berubah kalau kita nggak mau berubah. Betul. Berarti yang berubah intinya kita, bukan dia ya. Iya. Sakit hati kalau nggak ada orang berubah, ya, Bu. Baiklah sahabat Thompson dan Ibu Ira, terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk ilmunya Ya. luar biasa. Bikin speechless, ternyata merasa belum bisa jadi orang tua yang baik. Aduh, ya jadi nenek yang baik nanti, Amin. insya Allah. Baiklah sahabat Thompson, itulah perbincangan kita sore hari ini tentang bagaimana menguasai pola asuh untuk masa depan anak-anak kita. Ibu Ira, terima kasih banyak Sama-sama. untuk kehadirannya di Ya. studio. Semoga sehat selalu. Amin. Insya Allah kita minggu depan akan ngobrol lagi, tentu saja dengan tema yang jauh lebih menarik lagi. Oke. Terima kasih Ibu dan sahabat Thompson. Akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita di hari ini, hari Rabu 20 Desember 2023. Kita akan jumpa lagi esok hari. Didiana undur diri. Selamat sore dan tetap semangat.